Halo adik-adik semua, apa kabar? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Hari ini, puji Tuhan, kita masih boleh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online. Adik-adik, kita mau menyanyi dulu ya. Halo, hello, hola. Semuanya berdiri. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu, cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Semuanya tunjukkan sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu sehingga pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Inilah yang menjodoh kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya, cerita minggu lalu tentang apa ya? Kakak hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Ya, betul sekali. Tentang Yesus yang mengadakan perjamuan malam dengan murid-muridnya. Pada saat itu, Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam untuk merayakan Paskah. Nah, di perjamuan malam itu, Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya. Dia memberi tanda bahwa akan ada seseorang yang membawa kendi berisi air. Nah, Tuhan Yesus kok tahu? Nah, Tuhan Yesus tahu karena Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di masa depan adik-adik. Tuhan Yesus juga tahu bahwa Dia akan menderita di kayu salib untuk menebus dosa-dosa adik-adik, dosa kakak dan dosa seluruh orang di dunia. Nah, di perjamuan malam Tuhan juga Tuhan bersama murid-muridnya makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus dan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi murid-muridnya karena Dia mau berkorban untuk kita semua. Jadi adik-adik, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Jangan setengah-setengah. Kalau ibadah malas, kalau baca Alkitab juga malas. Jadi mulai sekarang kalau ada ibadah sekolah minggu harus mulai rajin ya. Kita mau menyanyi karena mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi, besarlah kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Persembahannya disimpan dulu di rumah ya. Untuk itu, untuk sambil membawa persembahan kita mau menyanyi, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Ayo tunjukkan bahwa adik-adik juga mengasihi Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan Yesus itu indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita
kita mau mendoakan persembahan kita. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sehingga pada saat ini kami boleh memberikan apa yang menjadi ucapan syukur kami. Tuhan, kiranya apa yang kami bawa ini Tuhan boleh dapat berguna untuk segala pelayanan bagi-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Semuanya berdiri ya. Kita menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Selamat hari Minggu, Shalom adik-adik. Kak Vera senang sekali dapat menjumpai adik-adik dalam ibadah hari Minggu pada hari ini. Nah, karena semua adik-adik telah siap untuk mendengarkan cerita Tuhan Yesus dari dalam Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Mari semuanya duduk dengan tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini kami adik-adik sekolah minggumu, kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus agar dapat mendengarkan cerita ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, cerita Kak Vera hari ini terambil dari Lukas 22, silakan dibuka Alkitabnya, Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Nah, di sini nanti kita akan mendengarkan cerita Tuhan Yesus. Ini sambungan cerita kita minggu lalu ya. Jadi setelah Tuhan Yesus melakukan perjamuan malam bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk pergi ke sebuah taman namanya Taman Getsemani. Nah, bagaimana ceritanya selanjutnya? Kita akan baca dahulu dan adik-adik perhatikan nanti video cerita Tuhan Yesus untuk adik-adik pada saat ini. Ayo kita baca sama-sama dan akan dipimpin oleh teman kita. Dari Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Bacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Di Taman Getsemani, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan dirinya kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Lalu ia bangkit dari doa-doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan."
Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang sedang murid-muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus dan menciumnya, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah." Lalu ia menjambah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imamnya, kepala pengawal bait Allah serta tua-tua yang untuk menangkap dia, tanya, "Sang kamu, aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Amin. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar, sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Ternyata Tuhan Yesus hebat sekali ya adik-adik. Tuhan Yesus luar biasa sekali. Dari video Tuhan Yesus yang telah kita saksikan tadi, adik-adik dapat belajar apa pesan yang Tuhan Yesus ingin katakan kepada adik-adik pada hari Minggu ini. Ternyata Tuhan Yesus selalu taat meskipun dia adalah Tuhan ya. Tuhan Yesus mau ditangkap, Tuhan Yesus mau diolok-olok, Tuhan Yesus mau disalibkan. Karena apa?
karena dia taat kepada Bapaknya. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu karena apa? Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik, Tuhan Yesus sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus bisa saja ya menolak untuk ditangkap, Tuhan Yesus bisa saja ya menolak untuk disalibkan karena dia Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata adik-adik, Tuhan Yesus kita yang begitu luar biasa, dia memilih taat mendengarkan apa perintah Bapaknya yang di sorga. Meskipun pada saat itu di Taman Getsemani Tuhan Yesus sempat takut ya. Dari videonya tadi Tuhan Yesus keringatnya itu seperti tetesan darah. Berarti Tuhan Yesus juga begitu ketakutan pada saat itu. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukan itu dengan semangat, dengan taat, karena Tuhan Yesus mau melakukan satu tugas mulia dari Bapaknya, yaitu menyelamatkan kita semua dari dosa. Tanpa Tuhan Yesus, kita tidak bisa selamat dari dosa. Kita semua, adik-adik sekolah minggu, semua orang akan dihukum. Tapi Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Tuhan Yesus sudah taat karena dia mengasihi adik-adik semua, mengasihi semua orang. Nah, apa pesan lain yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu yang di rumah? Tuhan Yesus mau adik-adik sekolah minggu juga taat seperti Tuhan Yesus. Ayo, bagaimana adik-adik di rumah yang anak Indria, kalau dipanggil mamanya makan atau tidur atau mandi, masih marah-marah kah? Masih menangis kah? Atau taat seperti Tuhan Yesus? Ya, jadi sekarang kita harus taat. Saya mau taat seperti Tuhan Yesus. Jadi tidak ada lagi yang marah-marah ya. Taat kepada orang tua itu tandanya adik-adik taat kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti senang melihat adik-adik. Jadi adik-adik Indria mulai sekarang ya, katakan saya mau taat seperti Tuhan Yesusku. Nah, untuk adik-adik anak kecil, bagaimana dengan adik-adik selama sekolah di rumah? Apakah adik-adik juga masih tetap taat seperti Tuhan Yesus? Taat kepada orang tua, patuh, dengar-dengaran ketika orang tua mengajak adik-adik untuk belajar. Ayo belajar. Sudah ada video dari Bapak Ibu gurunya, sudah ada SMS atau pesan ya dari Bapak Ibu gurunya. Apakah adik-adik sudah langsung taat? Atau pergi main-main dulu? Nanti mau kak dulu main. Jadi sekarang Tuhan Yesus menitipkan pesan untuk adik-adik pada saat ini, yaitu dia mau setiap anak-anaknya taat kepadanya lewat orang tua. Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran perkataan ayah ibu, dengar-dengaran perintah orang tua itu bukti adik-adik taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menunjukkan contoh yang luar biasa. Dia melakukan ketaatan karena dia mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus hanya minta satu dari adik-adik. Adik-adik juga taat seperti Tuhan Yesus. Kita tidak perlu lagi disalibkan karena Tuhan Yesus sudah mau menanggung semuanya itu. Jadi Tuhan Yesus hanya ingin melihat anak-anaknya taat kepada Tuhan Yesus. Lewat orang tua, lewat bapak ibu guru, lewat siapapun yang memberikan nasihat baik. Ayo adik-adik katakan sekali lagi, saya mau taat seperti Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus selalu menunggu adik-adik untuk setia kepada Tuhan Yesus lewat perbuatan adik-adik. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus ingin melihat adik-adik taat seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Selamat hari Minggu. Nah, adik-adik mulai sekarang adik-adik harus taat sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau menunjukkan ketaatan kita dengan menyanyi T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T,
Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada mama papa, ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus, berdoa syafaat bersama. Mari semuanya duduk dengan tenang, siapkan hatinya untuk berbicara kepada Tuhan Yesus. Kak Vera akan pimpin kita semua untuk berdoa. Semua lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu bersyukur pada hari ini. Kami telah mendengarkan cerita-Mu, kami bernyanyi untuk-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menolong setiap kami untuk datang beribadah kepada-Mu. Meskipun kami beribadah masih tetap dari rumah. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu-Mu berdoa untuk setiap kami anak sekolah minggu-Mu dalam kami belajar di rumah, dalam kami bermain di rumah. Tuhan Yesus tolong kami, berikan kami kesehatan, berikan kami ketaatan, berikan kami kesabaran, kepatuhan Tuhan dalam melakukan setiap tugas dan aktivitas kami Tuhan di rumah. Sertai kami Tuhan selalu dalam masa pertumbuhan, biarlah kami anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang hebat untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini juga kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu kami, jika ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus tolong berkati upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati obat-obatan, makanan dan minuman, biarlah dari dalamnya itu teman kami dapat sembuh karena Tuhan Yesus. Jika ada teman kami Tuhan yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan bersusah, Tuhan Yesus tolong hiburkan, biarlah teman kami dapat kembali bersukacita karena Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk kedua orang tua kami dan orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus juga memberikan kesehatan, kesabaran kepada mereka dalam orang tua kami mendidik, membimbing kami menjadi anak yang hebat untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk kakak-kakak pembimbing sekolah minggu yang senantiasa bersukacita memberitakan cerita Tuhan Yesus untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus juga memberkati kakak-kakak, berikan kesabaran, berikan sukacita Tuhan dalam mereka memberikan pelayanan untuk kami anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk negara kami, bangsa Indonesia, terkhusus Tuhan, keadaan negara kami sekarang yang sedang dilanda COVID-19. Tuhan Yesus, kami mendoakan biarlah setiap upaya pemerintah yang dilakukan, Tuhan Yesus memberkati hingga pada saatnya nanti Tuhan COVID-19, masalah virus corona dapat teratasi karena kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, sertai kami senantiasa dalam apapun yang kami kerjakan, baik di rumah Tuhan maupun di tempat di mana kami beraktivitas. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan Yesus yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga telah mengajar kami doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya.
Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami hingga saat ini. Tuhan, dari cerita tadi, kiranya Engkau selalu ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat, karena kami selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Inilah menjadi doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau menyanyi satu kali lagi, Aku Diberkati. Karena adik-adik mau taat, adik-adik harus percaya bahwa adik-adik diberkati. Begitu kita mau menyanyi, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, demikianlah ibadah kita. Kakak mau pesan, kalau misalnya di rumah selalu jaga kesehatan, menjaga kebersihan, rajin cuci tangan, kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer, dan menjauhi orang yang selalu berkumpul. Itu saja pesan kakak. Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.